Puji Tuhan, kami sangat bersyukur atas semua perkenanan Tuhan sehingga kita bisa jumpa lagi kepada dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada sekarang yang sedang mengikuti siaran online ini, live streaming ini. Harapan kami Bapak Ibu dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan, dalam keadaan yang sehat-sehat, baik-baik keadaannya, karena kami percaya Tuhan yang menjamin kita semua itu adalah Tuhan sumber damai sejahtera yang akan memelihara roh kita, jiwa kita, bahkan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Karena firman-Nya berkata, tak berkesudahan kasih setianya Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Dan saya percaya dari pagi sampai sore ini Bapak Ibu dalam keadaan yang baik-baik dan diberkati oleh Tuhan. Tapi satu hal yang penting adalah penuh dengan damai sejahtera, karena damai sejahtera itu yang akan mendatangkan sukacita, ketentraman, dan ketenangan bagi kita untuk bisa menikmati semua berkat Tuhan. Hari ini kita jumpa lagi dalam sesi lanjutan kita. Yang lalu kita dengan topik kita adalah bebas dari ketakutan atau freedom from fear. Dan sudah kita masuk kepada 6 langkah mengatasi ketakutan. Dan pada pertemuan kita pada minggu yang lalu, kita sudah bahas mengenai 3 langkah untuk bisa mengatasi ketakutan. Saya ulangi dengan cepat saja. Yang pertama adalah bagaimana percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa oknum yang kita percaya itu punya kemampuan kuat dan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan dia adalah Alfa dan Omega. Itulah langkah yang pertama. Dan langkah yang kedua yang kemarin juga sudah kita bahas panjang lebar. Bagaimana sikap kita mencari Tuhan adalah sikap orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap kepada Tuhan, dan pasti akan diberkati karena Tuhan bertanggung jawab atas semua masa depannya. Dan yang ketiga kemarin yang sudah kita pelajari bersama adalah bagaimana kita memperkatakan firman Tuhan secara verbal atau vokal dengan kata-kata profetik. Jangan kata-kata yang negatif, tapi kata-kata yang positif yang berdasarkan firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa itu pasti berkuasa. Dan baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk pada langkah yang keempat pada hari ini. Langkah yang keempat, langkah yang kelima, dan langkah yang keenam. Dan saya berharap bahwa kita bisa mengikuti semua ini sampai selesainya 6 langkah ini. Dan saya pastikan pasti akan memberkati kita semua, pasti akan menguatkan kita semua, pasti akan memberikan harapan buat kita semua, dan pasti akan memberikan ketenangan buat kita semua. Saya ulangi lagi bahwa kalimat jangan takut muncul itu 365 kali di dalam Alkitab. Itu memberi artian buat kita bahwa Tuhan berkata setiap harinya, jangan takut. Kenapa Tuhan katakan demikian? Karena Tuhan menjamin bahwa apa yang kita takutkan itu pasti tidak akan terjadi kalau kita bersandar kepada Tuhan. Apa yang kita takutkan karena kita terbatas sebagai manusia biasa, dan ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan bisa merubah ketakutan itu, bisa menjadi ketenangan buat kita semua. Karena Dia yang menjamin, sebab itu Dia berkata, jangan takut. Kalau mungkin pihak manusia biasa berkata jangan takut, kita masih was-was, kita belum yakin. Karena kita tahu bahwa kemampuan manusia terbatas, sehingga dia tidak mungkin akan bisa menjamin kita secara pasti dan secara absolut. Tapi kalau Tuhan yang berkata jangan takut, kita harus belajar mempercayai Tuhan. Karena Tuhan pasti mampu, pasti sanggup, pasti punya kemampuan yang tanpa batas untuk bisa dapat menolong kita. Puji Tuhan saudara. Dan langkah yang keempat hari ini, yang kita akan mempelajarinya dari 6 langkah untuk mengatasi atau menghalau ketakutan. Langkah yang keempat adalah bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Inilah langkah yang keempat yang mengajar kepada kita bahwa untuk mengatasi, untuk menanggulangi, untuk menekan, untuk menghalau, bahkan mengusir semua perasaan takut, tekanan yang terjadi buat kita, baik lewat situasi yang ada, dengan proses yang sedang berlangsung ini, dengan adanya wabah COVID-19 ini. Maka satu cara lagi yang Tuhan kasih buat kita, yang Tuhan ajar buat kita, yang Tuhan fasilitasi buat kita adalah
bersyukurlah. Ada kata perintah, bersyukurlah. Kalau Tuhan perintahkan buat kita berarti pasti punya tujuan. Tuhan tidak pernah berkata dalam firman-Nya semua yang tidak punya tujuan dan maksud. Dan maksud Tuhan pasti itu akan memberikan kita pertolongan dan jalan keluar. Sebab itu mendahului semua itu ada kata-kata hikmat yang perlu kita dengar bersama. Dan yang pertama saya ambil di sini kata-kata hikmat yang pertama dikatakan seperti ini. Berbahagialah secukupnya, sedih seperlunya. Karena ini pasti akan terjadi buat kita sebagai manusia biasa yang hidup dalam dunia ini. Siapa sih yang tidak pernah sedih, tidak pernah berduka hati, mencintai sewajarnya. Jangan sampai kita mabuk kepayang sehingga lupa diri, ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa tetapi bersyukurlah itu harus sebanyak-banyaknya. Ya, puji Tuhan. Kemudian lanjut lagi saudara. Dikatakan seperti ini, kesulitan sebesar apapun akan terasa wajar dan biasa-biasa saja bagi jiwa, bagi pribadi yang memilih bersyukur daripada mengeluh dan mengkomplain situasi yang sedang terjadi buat kita. Ini kata-kata bermakna yang kedua. Dan yang ketiga saudara, karena bukan kebahagiaan yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah yang menjadikan kita berbahagia. Kalau Bapak Ibu bisa menerima perkataan ini, sama-sama dengan saya berkatakan puji Tuhan dan katakan amin. Yang berikutnya ada seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal yang mendunia. Itu namanya Billy Graham. Dia meninggal baru 2 tahun lalu, 21 Februari tahun 2018 dalam usia 99 tahun lebih. Dia berkata seperti ini saudara. Kesanggupan untuk bersyukur dan bersukacita dalam segala keadaan dan segala hal adalah tanda kedewasaan rohani. Saya ulangi lagi. Oleh seorang hamba Tuhan yang punya pengalaman yang luar biasa di penginjilan, luar biasa saudara, dia sudah hampir mendunia namanya dan dia sudah mengeliling dunia. Dan kurang lebih 150 juta orang yang pernah diinjili selama masa hidupnya. Kesanggupan untuk bersyukur dan bersukacita dalam segala keadaan dan segala hal adalah tanda kedewasaan rohani. Yang suka mengeluh pasti anak-anak. Cengeng, gampang patah semangat, patah hati, gampang kalah. Ya, tidak bisa bertahan, dia tidak kuat memang karena memang anak-anak. Tapi kalau orang yang dewasa rohani pasti dia tangguh, dia kuat untuk bisa menghadapi semua tanggung jawab dan semua pencobaan yang sedang dihadapi. Nah, itulah yang saya sampaikan hari ini. Karena memang kata-kata hikmat ini bisa kita aminkan, bisa kita amini. Karena memang betul-betul inilah pelajaran yang kuat yang harus kita ikuti, nasihat-nasihat orang yang sudah mendahului kita, yang sudah punya pengalaman juga berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kata bersyukur dalam bahasa Yunani disebut dengan Eukaristo. Ya, dalam bahasa Yunani kata bersyukur itu disebut dengan Eukaristo. Itu memberi arti to be grateful atau be thankful. Saya ulangi lagi, kata bersyukur dalam bahasa Yunani disebut dengan Eukaristo atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan to be grateful atau be thankful. Definisi daripada kata Eukaristo itu memberi arti bahwa berterima kasih, mengucap syukur bukan sekedar terima kasih, tetapi sebuah kata dengan makna yang lebih dalam dan rohani yang kepadanya kita menaruh harapan kepada Tuhan. Jadi berarti kita menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik dalam keadaan baik maupun buruk, keadaan kurang maupun diberkati, dalam keadaan sehat maupun sakit, ya dalam situasi apapun, kita percaya bahwa kita tidak terlepas dari kontrol Tuhan, dari rencana Tuhan, dari rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Berarti pasti itu sepengetahuan Tuhan, sehingga kita tetap akan
menunggu dengan sabar, dan kita tidak pernah mengeluh, kita tidak pernah klaim, kita tidak pernah komplain, karena kita percaya bahwa seizin Tuhan itu pasti Tuhan punya tujuan, dan tujuan Tuhan bukan menghancurkan kita, bukan mendatangkan celaka atas kita, tapi mendatangkan damai sejahtera, ketenangan, kebahagiaan yang memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Kalau saudara bersama-sama setuju, sama-sama katakan dengan saya, amin. Ya puji Tuhan, haleluya. Dan kita bisa melihat kenapa saya ambil kata-kata ini. Karena kata-kata ini paling luar biasa, sering dipakai baik oleh Daud di dalam keadaan-keadaan tertekan, di dalam keadaan yang betul-betul tidak menyenangkan, keadaan situasional yang tidak baik. Dia selalu berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini perkataan ini bermakna, berkuasa sekali. Ketika mereka mulai menyebutkan perkataan ini dengan segenap hati mereka, dengan segenap jiwa mereka, dengan segenap akal budi mereka, dengan segenap kekuatan mereka, mereka bersuara dengan suara nyaring. Ada kuasa yang turun untuk bisa menguatkan mereka, sehingga mereka jadi tenang, dan mereka bisa bergerak, dan mereka bisa terus melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Sebab itu mari kita akan lihat ada satu mazmur yang unik. Mungkin selama ini saudara lewati mazmur ini, tapi saya senang mazmur ini. Di dalam mazmur 136. Itu semua saudara, sampai ayat yang terakhir, yang ke-26 itu dimulai dengan kata bersyukur dan ditutup dengan kata juga bersyukur. Mazmur 136 di situ bagaimana mereka menceritakan perbuatan Tuhan yang luar biasa, bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan semua alat-alat penerangan, bagaimana Tuhan menyertai umatnya ketika melepaskan mereka dari tanah perbudakan Mesir, bagaimana Tuhan membelah laut Teberau, bagaimana pembelaan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana campur tangan Tuhan buat mereka menghadapi semua bangsa-bangsa selama pengembaraan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan, dan semua ditulis dalam Mazmur. Dan pada hakikatnya mereka bersyukur dan mereka berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wah, ini mazmur paling hebat, dan saya baca di situ dari semua mazmur yang tertulis dalam 150 mazmur, dan kita bisa baca mazmur ini di dalam mazmur yang ke-136 ini ayat pertama sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Nah, bersyukurlah kepada siapa? Kepada Tuhan. Ada kata perintah, ada kata latar, tidak perintah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Harus saudara, mau tidak mau. Jangan pernah kita loyo, jangan pernah kita katakanlah letoi. Jangan kita pernah terbawa perasaan dan kita tidak berdaya. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Persoalan tetap persoalan, tapi kita bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Situasi mungkin buruk, tidak mengenakan dalam keadaan yang tidak berarti kekurangan, punya masalah yang tidak pernah bisa selesai sampai hari ini. Tapi firman ini mengajar, tinggalkan situasi itu, jangan peduli situasi itu, pandang kepada Tuhan, arahkan matamu kepada Tuhan. Jangan arahkan matamu, jangan engkau terperangkap dengan semua persoalan masalahmu, tapi arahkan matamu kepada Tuhan dan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang kedua, dia katakan bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Wah, luar biasa. Tetap kata-kata ini bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bisa bilang amin saudara? Ini kata-kata perkataan paling dahsyat dari kata-kata ucapan syukur. Seperti kata-kata paling sakti yang saya sudah lihat. Karena digunakan oleh Daud juga kata-kata sakti ini. Yosafat dulu dalam tekanan kata-kata sakti yang sama. Dan semua umat Israel. Dan saya percaya ini diajar oleh Tuhan. Bagaimana kita harus mengucapkan ucapan syukur yang paling bermakna, yang paling berkuasa, yang paling sakti. Saya katakan seperti itu. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lanjut. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Tadi Tuhan segala Allah, Allah segala Allah. Sekarang Tuhan segala Tuhan, artinya the Lord. Ya, di atas Tuhan. Apa yang dikatakan lagi? Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Artinya, karena kasih setia Tuhan menyertai kita. Karena sampai selama-lamanya, maka hari aku ada. Seperti aku ada itu. Cuma karena kasih setia Tuhan. Amin saudara.
Maka ratapan pasal 3 ayat yang ke-22-23 katakan, tak berkesudahan kasih setianya Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu Tuhan. Sebab itu kalau tiap kali engkau bangun, saya punya kebiasaan kalau bangun pagi sebelum saya lakukan apa-apa, sebelum saya baru terjaga dari tidur saya langsung berkata, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Dan aku katakan seperti ini, tak berkesudahan kasih setianya Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Kalau habis rahmatnya tengah malam, saya mungkin sudah selesai pada malam itu. Tapi karena rahmatnya tercurah terus mengawali dalam waktu saya tidur, ya waktu saya terjaga, saya tidak tahu apa-apa. Tapi ada rahmat Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang menjagai kita semua. Sehingga aku bisa bangun pada pagi hari ini dengan kekuatan yang diberkati, dengan kesehatan yang diberkati, dengan semua tubuh jasmani yang normal, semua seperti itu. Aku harus katakan itu karena tak habisnya rahmatnya. Dan ayat 23 dia katakan apa? Selalu baru setiap pagi, artinya kemarin dengan hari ini berbeda. Saya terima yang baru sebab itu hari ini kita menunggu Tuhan. Tuhan, aku akan terima yang baru daripada yang kemarin. Karena itu janji Tuhan. Karena besar setia Tuhan senantiasa menyertai kita. Walaupun firman berkata kita tidak setia. Tapi Tuhan tidak pernah bisa meninggalkan karakternya. Yang paling sejati adalah dia tetap Allah yang setia. Haleluya. Haleluya. Mari bilang amin sama-sama. Puji Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, pertanyaannya mengapa kita harus bersyukur? Sebab itu Tuhan ngajar kenapa dalam keadaan situasi yang tidak mengenakan kita harus bersyukur. Dan firman berkata di dalam surat Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-20 dikatakan seperti ini. Ucaplah syukur, ada katalah senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saya senang ambil ayat ini, banyak orang suka pakai 1 Tesalonika 5 ayat 18. Tapi kalau 1 Tesalonika 18 itu cuma bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Hanya dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala masalah kita. Tapi kalau Efesus pasal 5 ayat 20 itu komplit. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Senantiasa memberikan kita artinya time by time. Waktu, setiap waktu apa saja. Baik pagi, malam, siang, sore pun, dalam situasi apapun, kita tetap mengucap syukur. Ini lebih komplit ayatnya. Pertanyaannya sekarang, mengapa kita harus mengucap syukur? Mengucap syukur? Alasannya yang pertama. Alasan yang pertama. Mengucap syukur itu adalah kekuatan untuk memperoleh kemenangan dalam peperangan. Baik peperangan iman. Dalam peperangan kita dalam pergumulan yang berat. Dan Tuhan ajarkan kita. Kita mengucap syukur. Maka ada kekuatan yang terjadi di dalam hidup kita. Sehingga kita akan mampu terus. Walaupun persoalannya belum selesai. Tapi kita diberi kemampuan untuk terus bertahan. Kita diberi kemampuan untuk bisa dapat menanggulanginya. Bahkan kita bisa dapat menanggulangi sampai menang. Karena kita adalah orang-orang yang menang. Lebih daripada pemenang. Ketika kita mengeluh. Ketika perkataan kita jadi negatif. Wah ini saya akan payah, saya akan mati, saya akan rugi dan saya tidak akan berdaya. Maka perkataan itu juga akan menjadi keadaan kita seperti itu. Tapi kalau kita berkata, saya percaya, saya pasti menang, saya pasti sanggup, karena berkata segala perkara dapat aku tanggungkan di dalam Tuhanku Yesus yang berikan kekuatan kepadaku. Dan ketika perkataan firman yang kita ucapkan, kekuatan itu datang saudara. Dan terbukti saudara, terbukti ketika seorang raja Yehuda, kerajaan Yehuda kerajaan kecil saudara. Di zaman pemerintahan Raja Yosafat. Kemudian 3 bangsa. Mereka bersatu. Satu dari Bani Amon. Kedua dari Bani Moab.
Dan ketiga dari orang-orang pegunungan Seir atau dari orang-orang ya suku Meunim. Orang suku Meunim ini, Bani Meunim ini adalah orang-orang yang hobi berperang, sehingga itu bisa dipakai untuk ya dia bisa bantu kita untuk bisa bersama-sama kolaborasi dengan kita ketika kita butuhkan bantuan mereka. Karena memang itu tentara bayaran mereka. Dan mereka adalah pasukan atau orang-orang bangsa yang memang hobi perang, saudara bayangkan. 3 bangsa bersatu. Amon, Moab, dan orang-orang Meunim atau orang-orang pegunungan Seir, saudara. Secara manusia Yosafat perhitungkan. Secara perhitungan manusia, analisa manusia, pasti kalah karena mereka 3 bangsa, apalagi ditambah orang pegunungan Seir yang jago berperang, nggak mungkin menang. Tapi dia tidak bisa mundur. Dia sebagai raja, dia bertanggung jawab. Raja itu tidak bisa mundur, saudara. Semua boleh tinggalkan dia, tapi raja tetap akan bertahan sampai pada kematiannya. Itulah tanggung jawab seorang raja. Tapi dalam keadaan dia takut dan dia cari Tuhan. Dan kemudian sudah lihat dalam 2 Tawarik pasal 20. Di ayat 22, saudara. Waktu mereka mencari Tuhan dan Tuhan lewat nabi. Ada suara kenabian dan berkata, Yosafat, engkau harus membentuk pasukan yang akan memuji Tuhan. Ya, kemudian di sini dikatakan pada ayat yang ke-21 setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus. Jadi pasti orang pemuji itu mesti kudus, saudara. Ya, kata kudus ini perlu kita garis bawahi. Karena ini tanpa kekudusan tidak mungkin orang bisa bertemu dengan Tuhan. Ya, makanya di dalam pelayanan kami saya sangat selektif. Walaupun mereka bilang mungkin saya kuno dan primitif. Tapi karena standar firman Tuhan bahwa semua orang pelayan itu harus kudus. Saya baca dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru pun standar ketemu Tuhan adalah kudus. Sebab kalau sampai tidak ada yang kudus, yang kita libatkan di dalam acara kita atau dalam pertempuran kita, itu membuka celah untuk kita bisa kalah. Ada peluang untuk kita bisa dikalahkan oleh musuh. Sebab itu di sini dikatakan dalam pakaian kudus yang semerak. Pada waktu mereka keluar di muka orang bersenjata. Bayangin saudara, ada sesuatu yang unik, yang fenomenal. Kan biasanya pasukan yang bersenjata itu depan. Karena mereka pakai peralatan perang, pakai perlengkapan senjata, mereka pakai perisai, mereka pakai baju sirah. Kemudian mereka punya segala perlengkapan tombak, pedang dan lembing, saudara. Tapi ini aneh, saudara, peristiwa yang terjadi. Bahwa pasukan pemuji itu di depan semua pasukan. Dan semua pasukan yang diperlengkapi dengan berbagai macam senjata, yang sudah diperlengkapi dengan perlengkapan perang, itu berada di belakang daripada pasukan pemuji. Dan apa yang terjadi, saudara, di sini dikatakan, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Ada nyanyian syukur bagi Tuhan, saudara. Dalam keadaan mereka tertekan, dalam keadaan mereka takut. Yosafat takut, keluarganya semua takut, semua orang-orang Israel takut, semua tua-tua, semua orang-orang Yehuda takut. Tapi mereka menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apa yang terjadi pada ayat 22 kita akan baca bersama. Ketika mereka mulai bersorak-sorai, jadi mereka menyanyi dengan suara yang kuat tuh, suara keras, saudara. Ya mungkin juga karena dalam ketakutan biasanya orang berdoa lebih keras, orang berdoa lebih sungguh-sungguh. Kalau nggak takut ya doanya santai, kurang lebih begitu kan. Tapi kalau orang dalam ketakutan biasa doa tuh lebih sungguh-sungguh. Suaranya juga betul-betul ya lebih menggema. Suaranya ya lebih kuat, dia berkata-kata seperti itu. Dan apa yang mereka katakan? Dan menyanyikan nyanyian pujian. Apa yang terjadi ketika pujian dinaikkan? Ada kuasa. Ada kuasa, ada kekuatan yang datang. Dan kita lihat di sini, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Siapa yang kalahkan mereka? Ayat 23 kita baca. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Bayangin saudara, jadi akhirnya mereka bertiga ini yang tadinya berkolaborasi, yang sudah sepakat untuk menjadi pasukan, satu pasukan,
Mereka saling bunuh-bunuh. Sepertinya ada yang mengkomandokan mereka. Mungkin ada terjadi sedikit ya salah komando atau terjadi ya disorder di dalam sistem komando waktu saat mereka berperang itu, sehingga akhirnya mereka mungkin tiba-tiba mereka saling bunuh satu dengan yang lain. Ini terjadi loh. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ini terjadi saudara. Karena kuasa pujian ketika dinaikkan oleh Yosafat dan semua pasukan pemujinya, yang terjadi seperti itu. Itu artinya berarti waktu mereka bersyukur dan mereka memuji Tuhan, sistem komando di alam roh yang digunakan oleh kuasa kegelapan untuk mengendalikan pasukan Bani Amon, Bani Moab, dan orang pegunungan Seir menjadi kacau balau. Akhirnya disitulah kekalahan. Komunikasi mereka jadi tidak lancar. Komunikasi mereka jadi berantakan. Dan akhirnya mereka bingung dan mereka bunuh satu dengan yang lain. Betapa luar biasanya kuasa ucapan syukur itu yang bisa menghadirkan kekuatan Allah atas peperangan itu untuk memperoleh kemenangan. Sebab itu Tuhan bilang, kamu gak usah panik, kamu gak usah takut, tenang saja, karena aku akan berperang ganti kamu. Kamu akan berdiam diri dan aku akan berperang ganti kamu. Haleluya, haleluya. Bagian yang kedua, yang B, kuasa ucapan syukur. Kenapa harus bersyukur? Kalau kita bersyukur, kita melibatkan Tuhan di dalam krisis atau pergumulan yang berat yang kita hadapi. Saudara lihat di sini, karena Tuhan Yesus dikirim oleh Bapa tuh memberi contoh buat kita. Ketika Yesus juga melayani 5.000 orang laki-laki di padang, dia bikin KKR besar-besaran. Itu yang hadir laki-lakinya ya 5.000 orang. Saudara, 5.000 laki-laki, belum wanitanya, belum anak-anak, belum orang tua. Diperkirakan mungkin bisa 30.000 orang, 30.000 orang. Itu sejak pagi sampai sore menjelang malam. Mereka tidak makan. Tapi waktu selesai KKR, terus Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, beri makan buat mereka. Padahal itu daerah agak pinggir kota. Terus kemudian ya, murid-murid berkata, guru, ini biar uang kita beli roti, satu orang dapat sepotong aja gak cukup. Tapi Tuhan bilang beri makan. Terus Tuhan tanya, apa ya ada padamu? Mereka hadirkan, ada satu anak kecil, anak laki-laki. Dia menjual 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Mereka hadirkan dekat Tuhan Yesus. Seorang anak laki-laki yang menjual 5 roti dan 2 ekor ikan. Apa yang terjadi saudara? Waktu Tuhan melihat ini sudah krisis saudara. Mereka kalau pulang Tuhan bilang bisa pingsan di tengah jalan. Karena dari pagi sampai sore menjelang malam itu mereka belum makan loh. Cuma karena mereka mendengar Yesus mengajar ya di padang itu seperti itu. Dan Tuhan bilang, Tuhan tahu kebutuhan mereka. Tuhan tahu persis mereka mengalami krisis saat itu. Dan mereka harus diberi makan. Tapi Tuhan bilang, beri makan. Dan murid-murid panik karena mereka melihat secara kata-mata manusiawi. Tapi ketika mereka dapat, ini anak ini yang bawa 5 roti, mereka bawa kepada Tuhan. Dan coba kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 11. Kita akan baca di sini. Ada hal yang perlu kita belajar bersama-sama. Mungkin cerita ini sudah sering dikhotbahkan, tapi saya kembali ulangi lagi untuk kita bisa melihat ada hal-hal apa yang ilahi yang perlu kita pelajari di sini. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Perlu garis bawahi kata mengucap syukur. Tidak ada kata-kata lain yang Yesus keluarkan selain mengucap syukur. Dia bersyukur. Sebab itu kenapa Tuhan bilang dalam situasi apapun, hendaklah engkau bersyukur senantiasa dalam segala hal. Karena mengucap syukur itu mendatangkan kuasa yang merubah krisis menjadi diberkati. Yang merubah yang sedikit jadi banyak. Yang tidak ada menjadi ada. Haleluya saudara. Yesus mengucap syukur. Dan yang terjadi ketika ucapan syukur dinaikkan, kekekalan turun atas 5 roti dan 2 ekor ikan itu. Dan dia membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan itu juga. Dia mengucap syukur lagi. Dan dibagi lagi.
Dan Alkitab mencatat, semua orang makan sampai puas. Bahkan sampai sisa 12 bakul, saudara. Ada yang bertanya bakul dari mana, sudah gak ada urusan dengan bakul. Yang penting urusannya sekarang adalah bagaimana kuasa Tuhan untuk memberkati 5 roti dan 2 ikan itu, saudara. Dan belakangan mereka tahu siapa nama anak laki-laki penjual roti itu. Alkitab tidak pernah, ya, sudah lama diselidiki oleh para teolog, tapi tidak pernah mengetahui nama daripada anak si penjual roti itu, anak laki-laki si penjual roti itu. Ternyata waktu saya sampai ke airport, baru saya lihat, oh ada jawabannya. Karena anak itu namanya Roti Boy. Jadi dia bernama Boy dan dia penjual roti. Maka disebut anak laki-laki itu adalah Roti Boy. Haleluya, saudara. Puji Tuhan. Haleluya, saudara, bisa haleluya. Haleluya, saudara. Lanjut, saudara. Waktu Yesus, dia tahu persis akan mengalami proses. Dari Taman Getsemani, dia harus minum cawan sampai di Bukit Golgota. Injil Lukas pasal 22 ayat 17 sampai 19. Pada malam perjamuan terakhir, Last Supper, dengan 12 muridnya. Perhatikan, saudara, Yesus mengambil sebuah cawan karena ini perjamuan terakhir. Dan apa yang dia buat, saudara? Dia mengucap syukur. Ini bukan kebetulan kata ini, saudara. Kalau tadi mengucap syukur, sekarang Yesus mengucap syukur, artinya Yesus mengajar buat kita semua sebagai pengikutnya, umat orang percaya. Lalu ia berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Padahal ini merupakan, ya, dia menggambarkan sebentar nanti tubuhnya itu juga akan dicabik-cabik seperti ini. Darahnya cawan ini akan tercurah. Tapi dia mengajar bersyukur. Dia menghadapi pergumulan berat, tapi dia bilang, supaya aku bisa dapat kekuatan untuk bertahan, aku harus didahului dari semua pergumulan berat ini. Karena lewat malam itu kemudian mereka menuju Taman Getsemani. Tapi Yesus sudah mengawalinya, menarik kekuatan dari sorga dengan cara mengucap syukur. Lanjut ayat yang berikut 18. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. 19. Lalu ia mengambil roti, tadi cawan, yang merupakan darahnya, unity dengan darahnya. Sekarang dia mengambil roti, dan kemudian apa yang dia lakukan sebelum dia memecah-mecahkan dan berikan kepada murid-muridnya yang kemudian akan jadi rasul? Dia apa? Mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara perhatikan di sini. Ada kata mengucap syukur. Selain kita menerima cawan ini dan kita menerima roti yang adalah tubuh Yesus ini, kita mengucap syukur. Tapi Yesus mengucap syukur ini untuk bisa mengantisipasi tekanan yang sebentar dia akan alami. Penderitaan dia harus minum cawan. Dan tercabik-cabik tubuhnya nanti. Yang puncak penderitaannya ada di Bukit Golgota. Tapi dia sudah awali dengan perkataan ucapan syukur. Berarti ucapan syukur ini punya kata-kata sakti. Kata-kata yang berkuasa. Yang bisa menarik kuasa Tuhan. Yang mendatangkan kekuatan yang supranatural. Untuk memampukan kita menghadapi segala situasi. Dalam keadaan sulit pun. Dalam keadaan berbahaya pun. Dalam keadaan yang nyawa nyaris jadi ancaman pun. Kita masih tetap tenang. Dan bisa akan melewatinya. Sama-sama percaya, bilang amin. Haleluya. Haleluya. Yang berikut bagian yang C. Contoh ini sudah biasa. Tapi saya mau ngambil ada makna yang kita harus belajar di sini. Dari kata bersyukur.
dari kata bersyukur. Ya, bagian 4C. Bersyukur itu adalah menghadirkan kuasa dan mujizat Tuhan untuk menyelesaikan persoalan terbesar antara mati dan hidup atau hidup dan mati, saudara. Jadi sudah di dalam keadaan yang sangat betul-betul menentukan. Ini sudah merupakan persoalan terbesar dari manusia adalah persoalan kehidupan dan kematian. Dan di sini ceritanya saudara sudah tahu, Lazarus yang sudah mati karena Lazarus itu adalah teman dekat, ya, teman akrab daripada Tuhan Yesus sendiri ketika sering melayani di Betania dan sering mengunjungi rumah mereka. Di sana dia punya saudara, perempuannya Marta dan Maria. Sebab itu di sini saudara lihat, menghadirkan kuasa mujizat Tuhan untuk menyelesaikan persoalan terbesar antara hidup dan mati. Apa Yesus lakukan? Yohanes 11 ayat 41 sampai ayat yang ke-44. Waktu Yesus tiba di sana, Yesus sempat menangis. Yesus menangis di sini, saudara. Dia menangis bukan karena dia sedih Lazarus mati. Dia punya kemampuan menghidupkan kok. Dia menangis karena orang tidak percaya bahwa dia diutus untuk menyelesaikan semua persoalan umat manusia. Sedih. Mereka tidak kenal siapakah dia. Mereka cuma lihat mujizat saja. Sebab itu mari saudara, kita perhatikan ayat ini. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, Tuhan bilang apa? Aku perintahkan kuasa kehidupan kembali pada Lazarus. Tidak ada, saudara. Tuhan tidak pakai kata-kata seperti ini. Tapi ada kata yang sakti yang dia pakai. Aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Semua peristiwa, semua masalah, semua krisis yang dihadapi. Cuma satu kata sakti yang hebat. Dipakai orang tempo dulu. Umat Israel zaman purbakala. Zaman Daud, zaman Yosafat dan juga lain-lain. Mereka katakan bersyukur bagi Tuhan. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wow, perkataan syukur keluar. Surga goncang. Juga lepaskan kekuatan untuk bisa menyelesaikan semua persoalan umatnya. Saudara bisa bilang amin? Tuhan gak bilang apa-apa, saudara. Perhatikan. Dia tidak banyak ngomong, cuma kata sakti yang dikeluarkan. Aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Lanjut ayat 42. Haleluya. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, kita selalu bersyukur, kita berdoa. Ketika kita punya masalah, kita punya persoalan yang berat sekalipun, antara hidup dan mati. Mari kita belajar seperti apa yang sudah ditinggalkan teladan oleh Yesus. Harus Bapak, aku bersyukur. Aku bersyukur bahwa engkau memperhatikan aku. Engkau mendengar seruan doaku. Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Engkau bersyukur. Bersyukur. Karena Tuhan pasti tahu situasi yang sedang engkau hadapi hari ini. Dimanapun engkau berada. Dimanapun suara kebenaran ini bisa didengar. Perhatikan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau engkau sudah tidak ada kata-kata dalam doamu, berkata saja, aku bersyukur Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Karena pasti engkau mendengar seruan doaku. Pasti engkau mengenali aku. Pasti engkau tahu segala situasi, kondisi yang sedang aku alami saat ini. Dan aku bersyukur. Pasti sudah lihat. Ada mujizat yang terjadi. Ada perubahan yang terjadi. Karena Tuhan mulai turun tangan dengan perkataan yang paling sakti ini. Haleluya. Ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah dengan suara yang keras, Lazarus, marilah keluar. Haleluya. Persoalan yang terbesar antara mati bisa menjadi hidup karena perkataan bersyukur. 44. Orang yang telah mati itu datang keluar. Dari yang mati jadi hidup. Karena satu perkataan sakti yang berkuasa. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Karena kau pasti mengetahui keadaanku.
Engkau pasti mendengar seruan doaku. Dan engkau pasti akan peduli kepadaku. Engkau tidak pernah meninggalkan tanggung jawabmu kepada aku. Sebagai orang percaya yang menggantungkan harap kepadamu. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Krisis yang paling sangat besar terjadi. Ada persoalan mati, jangan hidup kembali. Karena ucapan syukur. Kalau engkau punya usaha yang nyaris menuju kematian, praktekkan langkah ini. Jangan engkau takut sekarang. Engkau melihat ke depan ini dengan adanya social distancing atau PSBB sehingga semua aktivitas usaha pekerjaanmu, ekonomi menurun, penghasilannya sedikit. Kalau engkau berpikir sekarang kalau sampai nanti akhir tahun bagaimana nasib usahaku? Ini bisa semua akan mati. Tidak ada harapan-harapan yang baru. Tidak ada kemungkinan lagi yang namanya dia punya destinasi. Tidak ada prospek lagi ke depan seperti apa. Tapi kalau engkau perkataan-perkataan negatif, pasti itu akan terjadi. Seperti apa yang kau khawatirkan, itu akan terjadi seperti kata Ayub katakan. Tapi kalau engkau berkata, aku bersyukur Tuhan. Aku bersyukur Tuhan, sebab engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Engkau akan lihat perubahan terjadi. Haleluya. Haleluya. Percaya bilang amin. Percaya bilang amin. Percaya bilang amin. Bagian yang berikut. Bagian D. Kalau kita bersyukur artinya kita mengakui menerima providensi Tuhan. Ya. Dalam Roma 11 ayat 36 katakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita berkata seperti ini. Artinya semua pasti dari Dia. Oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Supaya tidak perkataan yang keluar, perkataan negatif, perkataan yang mengutuki diri, perkataan penyesalan, perkataan yang mengeluh. Tapi perkataan yang memuji Tuhan, bersyukur sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena semua perkara itu terjadi atas izin Tuhan. Sebab itu dikatakan di sini, kita harus menerima atau mengakui apa disebut dengan providensi Tuhan. Segala sesuatu apapun yang terjadi, baik di langit, di bumi, bahkan di dalam air, di bawah bumi. Ini sudah menjadi ketetapan dan rencana Allah. Seperti badai, gempa bumi, tsunami, panas, hujan, lahir, mati, sampar, bencana, dan lain-lain. Itu ada dalam kontrol dan seizin Tuhan. Haleluya, sudah bisa bilang amin. Lanjut langkah yang kelima. Betapa luar biasa kata ucapan syukur ini. Kata syukur ini luar biasa. Haleluya. Be thankful. Tuhan, aku bersyukur. 5. Langkah yang kelima adalah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yaitu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatanmu. Karena firman berkata dalam Mazmur 22 ayat 4. Padahal Tuhan yang kudus itu bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Engkau yang kudus, yang harus bertakhta di tempat yang maha mulia, maha agung, maha kudus, maha tinggi. Tapi juga merelakan pribadinya, kehadirannya di atas puji-pujian orang Israel. Berarti pujian itu bisa menghadirkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Kalau percaya bilang amin. Makanya kita sudah contoh tadi Yosafat. Tapi mari kita lihat contoh yang kedua. Ya, yang kedua adalah dari 5, bagian kedua, Daud. Ya, Yosafat tadi saya sudah angkat. Contoh yang pertama, Yosafat bagaimana membangun pujian. Maka Tuhan hadir dan bisa mengacaukan semua sistem komando di antara musuh mereka. Dan musuh akan saling membunuh. Dan terjadi seperti itu sehingga Yosafat tidak berperang. Tapi Yosafat tinggal hanya dengan pasukannya menjarah semua barang-barang yang sudah ditinggalkan oleh ketiga bangsa ini. Kemudian bagian yang B, Daud dalam pelariannya ketika dikodeta Absalom anaknya. Di dalam 2 Samuel 15 ayat 13 sampai 14. Apa yang terjadi saudara? Waktu Daud dalam keadaan dia lari lagi saudara. Jadi Daud ini di masa tuanya. Dia lari saudara. Dia tidak mau berhadapan dengan Absalom karena dia tahu ini anaknya.
Ya, anaknya kemudian didukung oleh semua orang-orang Israel pada saat itu, dan mereka kemudian mendeklarasi Absalom menjadi raja, dan laporan itu datang kepada Daud yang ada di Yerusalem. Berarti ini akan terjadi peperangan ya di antara sesama mereka, perang saudara. Maka Daud mengambil sikap adalah menghindar, sebab itu dia lari. Ya, pada ayat 13 katakan, lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud, katanya hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Ayat 14. Kemudian berbicara Daud kepada semua pengawalnya dan yang bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri. Daud itu bukan orang yang penakut. Dari muda sampai dia tua saat itu, dia adalah pahlawan yang gagah perkasa. Ya, menghadapi Goliat yang begitu luar biasa saja dia menang. Daud tidak pernah ada kata kalah karena Tuhan menyertai dia. Sebab ada putri-putri Sion nyanyikan setiap kali Daud pulang perang dengan pasukannya. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Tapi Daud jadi bukan dia takut, saudara. Dia mengambil jalan untuk menghindar. Dan dikatakan, mari bersiaplah kita melarikan diri. Sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Dan mungkin dia menyadari dia sudah tua juga dalam keadaan seperti itu. Pergilah dengan segera supaya jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan membukul kota ini dengan mata pedang. Daud menghindar. Pertama alasannya kan dia sudah tua. Kekuatan sudah terbatas. Dulu mungkin dia hebat, tapi sekarang tidak hebat lagi di usia tuanya. Dan kedua juga dia tentu menghindari. Kenapa kita harus lawan dengan anaknya dia sendiri? Dan sehingga bisa terjadi pertumpahan darah di antara sesama saudara. Sebab itu Daud mengambil sikap melarikan diri. Dan kita bisa lihat di dalam Mazmur 71. Bagaimana sikap Daud dalam keadaan yang tertekan. Dan Mazmur 71 ini betul-betul karena persoalan ini yang terjadi. Ketika Daud di dalam keadaan yang tertekan, dalam pelarian lagi saudara bayangkan. Dulu dia lari, di muda dia lari. Kalau masih muda tentu itu tidak jadi masalah buat Daud. Tapi sekarang di usia yang tua, keadaan yang terbatas, usia yang lusur. Ya, Daud sudah banyak sekali perubahan, tenaganya sudah berkurang. Kemudian kekuatannya berkurang, kesehatan juga sudah sering terganggu. Tapi apa yang Daud buat? Daud tidak mengeluh. Daud bilang, Tuhan, belum sampaikah cukup pergumulan yang aku hadapi dari sejak muda sampai tua ini, Tuhan. Sepertinya tidak pernah lepas dari hidupku. Daud tidak seperti itu, saudara. Karena dia tahu siapa Tuhan yang disembah. Dia mengenal Tuhan yang dia sembah. Dia memahami Tuhan yang disembah. Dan dia sudah banyak mengalami, punya pengalaman bersama dengan Tuhan yang disembah. Atas dasar itu makanya lihat Daud dalam keadaan yang terdesak. Dalam keadaan yang begitu tertekan di usia tuanya. Apa yang Daud buat, saudara? Waktu saya baca Mazmur ini, waduh, saya terpesona. Saya kagum dengan figur ini. Dia katakan di sini, ya, di dalam Mazmur 71 ayat yang ke-8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Dia bukan mengeluh, bukan komplain, bukan klaim, bukan mengutuk diri, bukan berkata-kata negatif, berkata-kata yang tanpa harapan. Tapi dia ketika dia tertekan, ketika dia dalam keadaan yang seperti itu, dia menyanyi. Dia katakan mulutku penuh dengan pujian. Dia mengantisipasi supaya jangan ada perkataan negatif yang keluar dari bibir mulutnya. Kan dia percaya bahwa mati dan hidup, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan makan buahnya. Dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Coba lihat di ayat yang ke-10. Sebab musuh-musuhku berkata tentang aku. Orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama. Lanjut ayat 14-18. Ini Mazmur paling hebat yang memberkati saya. Dan berkata begini, dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan kecemasan, dalam keadaan yang betul-betul tidak berdaya. Tetapi aku senantiasa mau berharap kepada Tuhan. Coba perhatikan yang ayat paling dahsyat ini. Dan menambah puji-pujian kepadamu. Ini satu teladan yang luar biasa. Pengharapannya kepada Tuhan terus. Dia menambah puji-pujian. Persoalan tambah, pergumulan tambah, tekanan tambah. Tapi mengantisipasi semua itu, Daud menambah puji-pujian. Haleluya. 15 ayatnya. Mulutku akan menceritakan keadilanmu. Bukan mengeluarkan sumpah serapah kata-kata penyesalan. Kata-kata kutuk, kata-kata putus pengharapan, kata-kata negatif. Tapi mulut menceritakan keadilan Tuhan. Dan keselamatan yang daripada Tuhan sepanjang hari. Sebab aku
tidak dapat menghitungnya. Haleluya. Lanjut ayatnya. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah. Bukan dengan dia lagi, dia mengecilkan. Aku semakin kecil Tuhan. Supaya engkau semakin besar. Mengambil alih persoalanku. Mengambil alih semua yang aku hadapi hari ini. Hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ayat 17. Ya Allah, engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. 18 ayat yang terakhir. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Haleluya, saudara. Daud mau supaya dari sejak kecil, remaja, masa keperkasaannya dia, sampai akhir hidup di masa tua, tetap dia bisa menikmati campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, supaya dia bisa menceritakan keperkasaan Tuhan. Dia bisa menceritakan mujizat Tuhan. Dia bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan itu terjadi permintaannya, digenapi oleh Tuhan. Dari sejak kecil sampai dia lanjut usianya. Haleluya. Maka dalam Mazmur 139 dikatakan, Tuhan yang membentuk buah pinggangku dan merajut aku dalam kandungan ibuku. Dan ayat selanjutnya dikatakan dalam Mazmur 139 ayat 14 dulu, ya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari saudara, contoh yang luar biasa seorang figur Daud ini yang selalu saya angkat karena dia adalah bayangan memberi gambaran kepada Tuhan Yesus. Hal yang ketiga, C, memuji Tuhan ini bisa menghadirkan kuasa dan mujizat Tuhan. Saudara tahu, waktu Paulus dan Silas menginjil di kota Filipi, ada seorang pengusaha yang punya hamba penenung ini, Koamea, suka ramal nasib, sehingga orang semua datang ya di situ. Dan Paulus kemudian menengking roh peramal ini, roh penala ini, dan akhirnya dia tidak punya kuasa lagi. Dan Paulus dan Silas difitnah. Kemudian singkat cerita mereka dijebloskan ke dalam penjara di Filipi. Dan penjara tempo dulu tuh itu mematikan orang pelan-pelan. Kalau sekarang tuh lembaga pemasyarakatan, artinya yang masuk di dalam itu semua warga binaan dibina untuk bisa keluar bermasyarakat yang baik. Tapi kalau dulu memang itu namanya penjara. Orang di dalam tuh pasti akan ditekan dengan proses yang membuat akhirnya mereka mati secara pelan-pelan. Dan itu terjadi, Paulus dan Silas dipenjarakan di tengah. Kalau tengah tuh temboknya tebal dan dulu diikat pasti kaki tangannya sandar tembok yang miring, kakinya dirantai, tangannya dirantai. Tapi apa yang terjadi dalam situasi yang seperti ini, yang tidak punya pengharapan, yang tidak bisa menolong, tidak bisa dapat meminta pertolongan kepada siapapun juga. Tapi dalam keadaan mereka di penjara, apa yang dibuat oleh Paulus dan Silas, Kisah Rasul 16 ayat yang ke-24 sampai 26. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Paling tengah, saudara. Itu betul-betul penjahat yang berkaliber berat, yang betul-betul jahat, yang beringas, yang takut dia akan bisa lolos. Maka mereka harus, itu tempatnya paling tengah itu. Dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Kaki dipasung, saudara, seperti itu. Dalam keadaan ini tidak berdaya, tidak punya harapan. Tapi Paulus tidak pernah panik. Dia tahu semua bisa terjadi, itu seizin Tuhan, providensinya Tuhan. Sebab itu saudara, ketika tengah malam mereka ada dalam penjara, dia dan Silas, mitra kerjanya, teman sepelayanannya, ayat 25 bilang apa? Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Perhatikan, mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang kuman lain mendengarkan mereka. Bayangkan saudara, mereka ada penjara tengah, temboknya dulu tebal itu loh. Itu bisa 1-2 meter tebalnya tembok itu. Sehingga suara tembus itu susah. Berarti karena mereka menyanyikan itu dengan sekeras tenaga mereka, dengan sekuat suara mereka. Mereka menyanyi. Dan kedengaran dari semua orang, seisi penjara itu. Dan apa yang terjadi pada ayat yang ke-26? Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara bayangkan ini. Bukan kebetulan saudara.
cerita ini, peristiwa ini terjadi dalam Kisah Para Rasul, itu adalah sejarah gereja mula-mula. Paulus menyanyi pujian dengan sekuat tenaga mereka. Karena itu cuma satu-satu pengharapan. Satu-satu yang juru selamat yang bisa menolong mereka. Tidak ada duanya lagi. Dalam keadaan situasi seperti itu, mereka angkat berdoa dan memuji Tuhan. Dengan sekuat tenaga mereka, segenap jiwa mereka, segenap akal budi mereka, segenap kekuatan mereka. Dan saudara bisa lihat apa yang terjadi. Pujian itu mendatangkan kuasa, menghalau ketakutan mereka. Dan semua sendi goyang. Dan singkat cerita, Paulus dan Silas bisa dilepaskan. Dan ada bonusnya itu. Satu keluarga, kepala penjara itu, bisa bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Itu artinya memberikan pengertian buat kita. Tuhan izinkan Paulus Silas dengan proses atau katakanlah dengan kejadian itu. Pasti punya tujuannya Tuhan. Kalau Paulus dan Silas melihat kondisi atau persoalan yang mereka hadapi, mereka akan takut, mereka stres, putus pengharapan. Tapi mereka tahu segala sesuatu bisa terjadi atas mereka. Itu karena seizin Tuhan, karena providensinya Tuhan. Sehingga mereka tetap terus hatinya melekat kepada Tuhan, matanya tertuju kepada Tuhan, untuk menunggu saatnya Tuhan akan beracara, akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan itu terjadi, saudara. Sebab itu hari ini kita bisa memahaminya. Cara langkah yang kelima untuk bisa menghalau, merubah ketakutan menjadi kuasa yang bisa mendatangkan mujizat. Itu dengan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Tidak tergantung tempat mereka memuji. Mungkin di gereja atau tempat yang diperuntukkan. Tidak tergantung suasana mereka. Tidak tergantung suasana hati. Nanti kalau mood bisa memuji Tuhan. Kalau enggak, dia tidak tergantung suasana hati. Tidak tergantung situasi. Tidak tergantung kondisi yang mereka sedang hadapi. Tapi hidupnya bergantung hanya kepada Tuhan. Pujian dinaikkan, kuasa terjadi, kelepasan terjadi, kemerdekaan terjadi, mujizat terjadi. Haleluya. Itu yang langkah yang kelima. Kita masuk sekarang langkah yang keenam, yang terakhir. Dari 6 langkah untuk mengatasi ketakutan. Langkah yang keenam adalah berdoa dan menyanyi dan memuji dengan roh. Tolong garis bawahi kata bawahi dengan roh. Berdoa, menyanyi dan memuji Tuhan dengan roh. Kita bisa lihat ayatnya. Dasar kebenaran firman Tuhan itu terambil dari 1 Korintus 14 dan 15 saja. 1 Korintus pasal 14 dan yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh. Oh, pakai bahasa roh. Ini Paulus yang berikan penjelasan, pelajaran kepada jemaat di Korintus. Ada berdoa dengan bahasa roh, ada bahasa Alkitabnya, ada ayatnya, ada kebenarannya. Maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi kalau berdoa dengan bahasa roh, berarti roh yang berdoa bukan akal budi. Kalau berdoa dengan akal budi seperti Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, itu berdoa dengan akal budi. Tapi kalau berdoa dengan bahasa roh, ya bahasa kata kamaraya satara wasyikata karam, itu berdoa bahasa roh, itu kebenaran. Ini benar, ada ayatnya. Bukan dikarang-karang, bukan diciptakan oleh golongan karismatik, no. Maka rohku yang berdoa tapi akal budiku tidak berdoa. Ayat 15. Jadi apakah yang harus kuperbuat? Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku. Jadi Paulus sering berdoa dengan roh. Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budi. Jadi dia pakai 2 fasilitas. Berdoa dengan roh, artinya berdoa menggunakan bahasa roh. Tapi ada juga dia kadang-kadang digunakan juga bahasa dengan akal budi. Bahasa yang bisa dimengerti. Sebab bahasa roh tidak dimengerti manusia.
Sebab 1 Korintus 14 ayat yang kedua katakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tapi berkata-kata kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ini ada ayatnya, ini kebenarannya. Mari kita membuka diri, membuka hati. Sekarang Yohanes pasal 4 ayat 23-24. Tadi ayat 1 Korintus 14 ayat 14-15. Tapi ini ada percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria, perempuan yang amoral, katakan di situ, perempuan yang sangat dibenci di kota Samaria karena ketahuan mengambil 5 suami orang, yang tidak ketahuan juga nggak tahu berapa. Tapi dia ketemu dengan Yesus di sumur Yakub dan terjadi perbincangan, dialog di antara mereka berdua, dan ditulis dalam Yohanes 4 ayat 23-24 berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah yang benar perlu garis bawahi kata penyembah yang benar. Ada penyembah yang sudah tidak benar atau sudah kadaluarsa. Cara penyembahan yang sudah ketinggalan, yang sudah dirubah, yang sudah mengalami perubahan. Karena pekerjaan Tuhan itu berubah, saudara. Dari lama sampai ke baru itu ada perubahan-perubahan. Ya dulu bayang-bayang, sekarang realnya. Jadi Tuhan berkata bahwa penyembah yang benar itu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Hidup dalam kebenaran, menyembah dalam roh. Kalau menyembah dalam roh artinya menggunakan bahasa roh. Itu kebenarannya. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Ayat yang ke-24. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus, kata harus, menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara percaya bilang amin. Kalau saudara tidak percaya, harus percaya. Karena yang saya sampaikan bukan teori saya, tapi ini adalah yang sudah sama-sama kita akui. Apapun latar belakang denominasi gereja kita akui Alkitab adalah kebenaran satu-satunya. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Percaya bilang amin. Percaya bilang amin. Kenapa kita harus berdoa dengan roh? Karena ketakutan itu adalah roh yang memperbudak, mengintimidasi, meneror kita. Maka kita harus diperkuat dengan membangun manusia roh kita. Itu alasannya. Karena kemarin kita sudah belajar dalam surat 2 Timotius, bahwa ketakutan itu adalah roh. Sebab itu kita harus lawan dengan roh. Kita tidak bisa lawan dengan daging. Lawan dengan roh. Caranya yang pertama, saudara perhatikan ini. Berkata-kata dengan bahasa roh. Ini cara yang pertama. Karena untuk membangun manusia roh kita untuk menghadapi ketakutan karena dia spirit. Jadi kita harus membangun manusia roh kita supaya kita bisa kuat, bisa menghadapi roh. Kalau kita pakai daging gak mungkin. Makanya dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 4 katakan apa? Ini kebenaran loh. Saya tidak sampaikan doktrin gereja, tapi inilah kebenaran. Firman berkata dalam 1 Korintus 14 ayat yang keempat, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang berbuat, ia membangun jemaat. Berarti kesimpulannya, bahasa roh itu ada. Dan bahasa roh itu berguna. Hanya bahasa roh itu bersifat personal, bukan komunal. Artinya, kita berkata dengan bahasa roh, membangun diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi berguna buat diri kita sendiri. Ketika kita terintimidasi, tertekan, sedang dilanda dengan ketakutan, maka untuk membangun manusia roh kita harus berkata-kata dengan bahasa roh. Dan itu membangun manusia roh kita untuk bisa kuat bertahan menghadapi segala tekanan-tekanan yang seperti ini. Haleluya. Karena ini pengalaman ini banyak sekali yang kami gunakan dengan fasilitas ini. Ketika kami menginjil sampai pedalaman-pedalaman Kalimantan, pedalaman-pedalaman NTT, masuk sampai ke Irian Jaya, semua saudara. Kalau tidak dengan seperti ini, kami tidak akan berdaya, saudara. Karena kita menghadapi kuasa-kuasa penghulu dunia yang gelap, roh-roh teritorial, penguasa-penguasa dunia di sana, dan semua sembahan-sembahan yang ada di sana. Sehingga kita dengan fasilitas, dengan cara Tuhan seperti ini, kita bisa kuat bertahan dan bisa mengalahkan mereka. Bahkan bisa dapat membuat satu dukun di Kalimantan Tengah. Tadinya dia bilang nanti saya tunggu tuh pendeta dia datang, saya mau tantang sama dia, katanya ilmunya tinggi. Tapi puji Tuhan, waktu kami keluar mission trip selesai,
dia minta terima Yesus dan dia dibaptis. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Pada ayat yang lain yang kita baca dalam Yudas pasal yang pertama ayat 20. Ini ada 3 ayat yang perlu saya angkat hari ini. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bagaimana caranya berdoa dalam Roh Kudus? Tadi Paulus bilang kalau kita berdoa menggunakan kata-kata lewat akal budi kita, itu berdoa pakai akal budi. Tapi dia bilang juga kadang-kadang aku berdoa dengan roh. Jadi berdoa dengan roh adalah konteksnya adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Percaya, bilang amin. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga dari Efesus 6 ayat 18. Ini salah satu dari 7 perlengkapan senjata Allah. Salah satu dari 7 perlengkapan senjata Allah, saudara perhatikan. Ya, yang ditulis dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 18 itu yang kita tahu salah satu dari 7. Kalau dari 7 senjata itu, karena perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, saudara perhatikan di sini, tapi melawan roh-roh yang ada, penguasa-penguasa pemerintah-pemerintah. Sebab itu kita gunakan senjata rohani. Dan di sini senjata rohani yang ditulis dalam Efesus pasal 6 itu mulai ayat 16 sampai 18, saudara. Itu yang pertama adalah berikat pinggangkan kebenaran. Yang kedua berbaju sirahkan keadilan. Yang ketiga berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Yang keempat gunakan perisai iman supaya kita dapat mematahkan semua panah api jahat. Yang kelima ketopong keselamatan, pakai helm baja. Yang keenam pedang roh, yaitu firman Allah. Maka Yesus melawan semua pencobaan yang terjadi buat dia ketika dia dicobai sesudah puasa 40 hari. Dia hanya pakai pedang roh, yaitu perkataan firman seperti ada tertulis. Firman berkata manusia tidak hidup karena makanan roti jasmani, tapi firman yang keluar dari bibir mulut Allah. Dan seperti itu Yesus katakan jangan mencobai Tuhan Allahmu, seperti ada tertulis seperti itu. Yesus gunakan pedang roh, dan pedang roh itulah yang bisa mengalahkan semua tipu daya kuasa kegelapan yang datang meneror kita, mengintimidasi kita. Dan yang ketujuh, itu adalah dikatakan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berdoa di dalam roh itu seperti apa? Berdoa dengan menggunakan bahasa roh. Haleluya. Pedang amin. Haleluya, saudara. Inilah 6 langkah untuk kita bisa mengatasi ketakutan yang datang menekan kita dalam situasi yang seperti ini. Langkah yang pertama, secara cepat saja saya sampaikan, percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Langkah yang kedua, mencari Tuhan, karena itu orang yang mencari Tuhan mengandalkan Tuhan. Langkah yang ketiga, perkatakan firman Tuhan secara verbal, vokal. Yang keempat, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan langkah yang kelima itu adalah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika Yosafat bikin pasukan pemuji, ketika Daud dalam hari tuanya tertekan karena dikudeta oleh anaknya Absalom, dia tidak mengeluh, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak menyalahkan Tuhan, tapi caranya dia menambah puji-pujian. Dia menambah puji-pujian dalam Mazmur 71 itu. Sebab itu seorang pemuji juga, pemazmur, dia ciptakan lagu ini. Dan sebentar kita akan nyanyi bersama. Kemudian langkah yang keenam adalah berdoa, menyanyi dan memuji Tuhan dengan menggunakan bahasa roh. Percaya, bilang amin. Berbahagialah setiap orang yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan ini, mempercayainya, menaruh dalam hatinya, dan melakukannya. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya pujian ini hanya diangkat dari pengalaman Daud dalam teks kepadamu. Mazmur 71, saudara. Yesus, Kaulah perlindunganku. Oh, Engkau yang selalu kupuji dalam segala situasi, dalam segala keadaan, ya Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu,
sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah.